Semua hitam ya ambil. Enggak ada lagi. Bejo. Demikian, terima kasih yang telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, Hai. perkenalkan kami dari kelompok 8, kelompok terakhir ya. Kami bertiga ini. Nah, perkenalkan saya sendiri yaitu Nur Asyara Balkis. Saya Anissa Balkis. Dan saya Morski Kurniawan. Nah, kami dari kelompok 8 ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Supriya M.Com yang ganteng yang telah memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan hasil codingan mengenai proyek pencarian kos kontrakan perumahan. Nah, di sini kami bertiga akan menjelaskan sesuai semampu kami. Fungsi dari utama untuk menjalankan aplikasi dengan memanggil run app untuk memulai aplikasi Flutter. Di dalamnya My App akan dijalankan yang merupakan widget root dari aplikasi. Nah, yang ini run ini untuk memanggil. Nah, terus My Class yang ini berfungsi untuk membangunkan membangunkan tampilan utama aplikasi dengan menggunakan widget material app. Ini juga mengatur halaman awal atau home menjadi login page dan menonaktifkan banner debug dengan debug show cat mode banner atau false. Nah, yang ini guys. Nah, lalu untuk login page yaitu membangun tampilan halaman login menggunakan scaffold. Di dalamnya body ada 2 tag file untuk memasukkan email dan password serta tombol login dan navigasi ke halaman pendaftaran jika pengguna belum memiliki akun. Nah, ini dia halaman loginnya. Lalu navigasinya tombol login mengarahkan ke halaman selection page. Setelah login, teks belum mempunyai akun daftar di sini mengarahkan ke halaman registrasi page. Oke, kita lanjut ke penjelasan selanjutnya yang dimana tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, di mana bagian metode pembuatan coding bagian halaman login. Sekarang kita lanjut ke bagian penjelasan mengenai registrasinya ya. Nah, di mana bagian codingan kelas registrasi page acted step class widget ini itu ada widget build. Nah, di mana akan berfungsi membangun tampilan halaman registrasi dengan tiga text file untuk memasukkan nama, ya kan, email, password. Nah, jadi text file ini text file ini berfungsi untuk memasukkan nama email, dan password serta tombol untuk menyelesaikan registrasi. Jika ingin menyelesaikan registrasi dan kembali ke halaman login, itu kita akan melakukan itu, maka kita akan menggunakan perintah navigator .pop object ini untuk menyelesaikan registrasi dan kembali ke halaman login. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian
selection pack class build. Nah, di mana di perintah kelas selection pack extends widget ini kita menggunakan widget build contact return force up bar ini. Nah, di sini kan ada teks data kan title teks pilihan jenis properti, di mana selection pack class ini kita build itu halaman ini memungkinkan pengguna memilih jenis properti seperti cost. Nah, kita masukkan cost, kemudian kontrakan dan perumahan. Setiap pilihan akan mengarah pengguna ke halaman dashboard pack dengan tipe properti yang kita pilih. Nah, jadi fungsi dari perintah selection pack class ini kita akan membuat halaman pilihan jenis properti yang dimana ada cost, kontrakan, dan perumahan. Nah, jadi maksudnya tuh setelah kita login, setelah halaman login kita akan ada pilihan jenis properti. Maksudnya dari jenis properti ini seperti ada pilihan pencarian yang kita inginkan. Kalau kita ada tiga properti di mana ada cost, kontrakan, dan perumahan. Nah, kita pilih sesuai yang kita inginkan. Kita ingin mencari apa? Jika kita ingin mencari cost, maka kita klik cost. Nah, jadi fungsi dari selection class build ini yaitu kita akan memasukkan halaman ini mungkin pengguna memilih jenis properti. Ya, pengguna akan bisa memasukkan jenis-jenis properti yang kita inginkan. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian dashboard pack-nya. Nah, bagian dashboard pack-nya itu ada perintah dashboard pack recruit this property. Ini dia properti tipe yang dimana akan menerima parameter properti tipe ini yang menemukan jenis properti cost, kontrakan, dan perumahan yang akan ditampilkan, di mana properti data ini yang berbeda-beda berdasarkan tipe properti yang dipilih, cost, kontrakan, perumahan. Dan bagian build grid view builder ini itu untuk menampilkan data properti yaitu seperti name, item-itemnya bisa name properti dia tuh bisa menampilkan properti bentuk gridnya. Oke, jadi bagian grid view builder ini itu menampilkan data properti dalam bentuk grid dengan setiap item bisa diklik untuk menavigasi ke halaman configuration pack-nya. Oke. Nah, di mana bagian perintah dashboard pack ini yang berfungsi tadi dashboard pack recruit this property yang menerima parameter properti tipe yang menentukan jenis properti cost, kontrakan, perumahan yang akan ditampilkan. Jadi perintah recruit this properti tipe ini kita akan menampilkan cost, kontrakan, perumahan. Jadi kalau kita memilih cost, kita klik cost, maka akan menampilkan gambar nih. Kita akan menampilkan nama cost, gambar costnya, harga costnya. Nah, jadi dengan perintah ini kita akan menampilkan pilihan yang telah kita pilih di bagian properti tadi akan menampilkan secara detail beberapa gambar dan nama-nama cost dan harga-harga bermacam-macam gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian membuat halaman ini, configuration pack. Nah, di mana confirmation pack ini, pack class build ini adalah halaman konfirmasi yang menampilkan nama, image, menampilkan nama, gambar,
dan harga properti yang dipilih. Pengguna bisa membatalkan. Pengguna kita bisa menampilkan yang di halaman configuration. Pengguna bisa membatalkan dan melanjutkan untuk membeli properti. Nah, pengguna kita akan masukkan perintah tag data ini melanjutkan dengan pesanan ini. Pengguna itu bisa membatalkan dan bisa melanjutkan jika membeli properti. Nah, jika kita ingin melanjutkan pesanan ini, maka kita akan ke bawah ke halaman pembayaran. Oke, bagian metode confirmation page ini di mana kita akan konfirmasi menampilkan nama, gambar, dan harga properti yang telah dipilih tadi. Karena tadi pilih cost, maka akan menampilkan tentang cost yang lebih detail. Menampilkan karena kita pilih cost, kemudian kita udah dapat nih pilihannya, kita klik, nah maka akan menampilkan gambar cost, nama cost, harga cost yang lebih detail lagi tentang cost tersebut. Nah, jika di situ kan akan melakukan Anda memilih dengan harga RP, ada memiliki harganya, nah sudah memiliki nama ya kan, gambarnya juga. Nah, jika kita ingin melanjutkan dengan pesanan ini, jika ingin melanjutkan atau membatalkan untuk membeli properti ini, jika melanjutkan kita akan dibawa ke halaman pembayaran. Oke, jika dilanjutkan kita akan dibawa ke halaman pembayaran. Nah, di sini adalah kita membuat halaman pembayarannya. Nah, jika kita sudah memilih cost dan melanjutkan membeli properti, jika melanjutkan kita akan membawa ke halaman pembayaran, itu disebut dengan payment page. Nah, payment page ini berfungsi memungkinkan pengguna memilih metode pembayaran yang diinginkan seperti tunai, kredit, transfer bank. Setiap metode pembayaran akan membawa pengguna ke halaman sukses pembayaran, yaitu sukses page. Maka bagian payment page ini itu berfungsi untuk memungkinkan pengguna memilih metode pembayaran seperti tunai, kredit, transfer bank. Nah, jadi jika kita sudah mendapatkan cost yang kita inginkan, sudah sesuai dengan kita inginkan, kita akan melanjut ke metode pembayarannya kan. Nah, metode pembayaran ini kita akan menampilkan bayaran dengan tunai, bayaran dengan kredit, bayaran dengan transfer bank. Nah, inilah perintah-perintah yang akan kita masukkan jika kita ingin akan memasukkan beberapa metode pembayaran untuk melakukan registrasi pembayaran kos tersebut atau kontrakan atau perumahan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian perintah sukses page class, akan menampilkan pesanan membawa pembayaran berhasil untuk properti yang telah disimpan. Oke, yang akan dijelaskan oleh Rizky. Baiklah, untuk sukses page-nya, class build menampilkan pesan bahwa pembayaran berhasil untuk properti yang telah dipilih. Ringkasan fungsi login untuk login ke aplikasi atau mengarahkan ke halaman registrasi. Nah, selanjutnya registrasi page untuk registrasi pengguna baru. Selection page memiliki jenis properti yang ingin dilihat. Dashboard page-nya menampilkan daftar properti berdasarkan tip yang dipilih. Dan untuk confirmation page mengonfirmasikan pilihan properti sebelum pembayaran. Nah, untuk confirmation page-nya mengonfirmasikan pilihan properti sebelum pembayaran. Dan payment page memiliki metode pembayaran untuk properti. Sukses page menampilkan bahwa pembayaran berhasil. Nah, secara keseluruhan aplikasi ini membangunkan alur untuk login, memilih properti, melakukan konfirmasi, dan akhirnya menyelesaikan pembayaran properti. Oke. Nah, tadi itu kan penjelasan dari fungsi-fungsi coding. Tadi itu kan adalah penjelasan dari fungsi-fungsi perintah-perintah coding ini kan. Nah, sekarang kita akan
tunjukkan hasil project mengenai pencarian kos kontrakan perumahan ini. Inilah hasil tampilannya seperti ini. Sebentar, kita akan jalankan codingan ini. Bentar ya, kita tunggu. Oke, kita tunggu sebentar ya. Nah, tadi kan udah menjelaskan nih, udah dijelaskan tadi kan dari fungsi-fungsi setiap perintahnya itu digunakan untuk apa, untuk menampilkan ini berfungsi untuk menampilkan metode-metode. Nah, sekarang ini dia. Inilah hasil setelah kami menjalankan hasil coding project kami, yaitu mengenai pencarian kos, kontrakan, dan perumahan. Inilah hasilnya. Oke. Nah, ini adalah hasil bagian login. Nah, bagian login di mana kita akan masukkan email kita. Oke, masukin email kita, masukin password kita. Tunggu. Masukkan password email ke. Coba. Nah, oke, di mana ini adalah tampilan setelah kami menjalankan hasil codingan yang telah kami buat bersama, yaitu mengenai pencarian kos, kontrakan, dan perumahan. Di mana di sini ini adalah bagian halaman dashboard, halaman login. Oke, ini halaman loginnya. Oke, kita akan masuk. Tolong guys, ketikkan. Oke, yang tadi Nurul ASHYRA Asyira pakai B. Nah, baru gmail.com. Sandi tak akan aku kasih. Ya, saya masukkan sandi saya. Oke. Nah, ini adalah tampilan setelah kami memasukkan email pengguna, passwordnya, kemudian login. Nah, jika kita belum mendaftar, maka kita akan klik ini, belum punya akun. Jika kita belum punya akunnya, maka kita akan melakukan daftar di sini. Oke, kita klik aja ini nanti ya. Nah, karena saya sudah punya akunnya, maka saya akan klik langsung login. Nah, ini adalah tampilan. Nah, ini adalah tampilan di mana setelah halaman login itu akan menampilkan halaman apa sih? Nah, tunggu. Ini dia. Nah, ini adalah halaman setelah halaman login itu adalah halaman pilih jenis properti yang dimana yang udah dijelaskan tadi di coding kan. Nah, inilah tampilan dia. Tampilan bagian ketika kita memilih pilihan jenis properti yang kita inginkan, sesuai yang kita inginkan, sesuai yang kita ingin carikan. Nah, itu ada kos, kontrakan, kemudian perumahan. Oke. Nah, sekarang kita mau cari apa nih? Mau cari apa, guys? Kos. Maka kalau kita klik kos, nah, jelaskan lah, guys. Nah, di sini kan ada dua pilihan nih, ada kos melati dan kos mawar. Di sini dengan harga yang berbeda, ada 1 bulan 1.200.000. Terus yang kos mawar yang 1 bulan 1.500.000. Nah, di sini saya akan memilih yang kos melati. Ini adalah tampilan. Oh, ini adalah tampilan dashboardnya, dashboard kos. Di mana Kalau kita pilih kos, kita akan menampilkan gambar-gambar kos yang ada di wilayah gitu. Contohnya kalau kita buat aplikasi web pencarian kos, kontrakan, dan perumahan berbasis web. Nah, di mana nanti kalau jika milih kos, dia akan menampilkan nih gambar nama kosnya, akan menampilkan harga kosnya. Ini sebenarnya gambar, cuman kami belum ada menambahkan gambarnya kan, tapi kami akan gini aja lah karena ngejar waktu. Nah, jadi kalau ingin
menampilkan beberapa gambar ini kita bisa mengatur semuanya. Oke. Nah, jadi ini adalah bagian dashboard cost-nya. Jika kita pilih cost, pilih bagian menu properti tadi, kita pilih cost, dia akan menampilkan beberapa gambar cost, akan menampilkan beberapa cost yang ada di wilayah kita itu yang ingin kita cariin. Nah, seperti ini. Nanti kan kalau udah jadi kan akan banyak tuh tampilannya tuh, ada cost ini, ada cost melati, ada cost mawar, ada cost mumtazah. Tinggal pilih aja. Nah, kalau kita pilih Kos melati, tinggal tekan. Nah, di sini ada detail. Nah, jadi kalau kita pilih tadi cost melati, nah dia akan menampilkan cost tersebut tapi dia lebih detail. Oke. Nah, jadi kan tadi itu kan bentar ya. Nah, kalau kita pilih cost melati, tek gitu kan. Tertarik nih sama cost ini gitu kan. Nah, jadi dia akan menampilkan ini. Nih, menampilkan detail tentang kos melati tersebut yang sudah ada harganya, nama kosnya. Nanti ada lagi nih di bawahnya tuh penjelasannya, apa aja fasilitasnya, berapa per bulan, apa aja di dalam kos itu, apa aja peralatannya. Nah, jadi bakalan detail di jalan mana, lokasinya di mana, bakalan detail nih. Jadi kalau kita udah milih kan konfirmasi kos melati. Nah, namanya aja ada konfirmasi kos melati, maka akan menampilkan detail tentang kos tersebut dari lokasi semuanya gitu. Nah, jika Anda ingin memesan, langsung tekan ini. Nah, jika ingin tunggu, aku jeda. Nah, jika Anda memilih yang ini, jika ingin melanjut pesan, kita tekan lanjut. Kalau nggak jadi, kita tekan batal. Nah, di sini saya akan lanjut Pemesanan kos melati tadi. Itu sekarang kita akan masuk ke pembayaran. halaman pembayaran kos melati. Nah, di sini di sini ada beberapa metode, ada bayar dengan tunai, bayar dengan kredit, dan bayar dengan transfer bank. Nah, di sini saya ingin melakukan pembayaran secara bayar dengan transfer bank. Nah, maka kita klik di sini. Nah, maka berhasillah pembayaran untuk kos melati telah berhasil diproses. Oke, maka ini adalah hasil setelah kami menjalankan codingan yang mengenai project pencarian kos, kontrakan, dan perumahan yang telah kami buat selama ini, yang terlalu banyak errornya, yang gak ada berhenti errornya. Inilah hasil tampilan kami, hasil setelah kami menjalankan codingan yang telah kami buat beberapa hari tanpa tidur 24 jam. Oke, inilah dia tampilannya. Jika kurang memuaskan, kami mohon maaf. Jika tidak kesempurnaan, hanya inilah kemampuan kami yang dapat kami lakukan selama ini. Hanya sampai sini. Jika kurang, mohon maaf sebesar-besarnya. Kami dari kelompok 8. Gini dada. Kami dari guys. Jauh-jauh tadi. Kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Supriya telah menyaksikan video kami sampai habis ya Pak. Jangan sampai tak habis Pak, kami sampai habis suara kami Pak. Bye, thank you. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Jika kurang sempurna dan memuaskan, kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada Pak Supriya M.Com. Kami manusia bukan nabi, maka kami ingin mengucapkan sebesar-besarnya jika dari cara kami penyampaian kurang memuaskan, ada yang salah, kami mohon maaf. Demikian telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.